Halo, kembali lagi di Sekilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan bentuk aljabar. Untuk menyederhanakan pecahan bentuk aljabar digunakan rumus berikut. Untuk penjumlahan, A per B ditambah C per D itu sama dengan A dikali D tambah B dikali C per B dikali D. Jadi ini dikali silang ya, A dikali D, B dikali C, dan B dikali D. Kemudian untuk pengurangan sama dengan prinsipnya dengan penjumlahan, A dikali D dikali B dikali C dikurang B dikali D. Sedangkan untuk perkalian, A per B dikali C per D itu langsung kita kali pembilangnya dan penyebut dikali dengan penyebut. Kemudian untuk pembagian, A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi yang ini kita balik posisinya, pembilang semulanya menjadi penyebut, begitu pula sebaliknya penyebut yang semulanya menjadi pembilang D per C, lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Pada prinsipnya sama dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan biasa. Baik, lanjut saja. Kita memiliki 17 soal yang akan kita bahas pada video kali ini, dari soal pertama sampai dengan soal terakhir. Kita lanjut. Baik, 2x ya, sederhanakan pecahan bentuk aljabar berikut. 2x per 4x tambah 2. Nah, kalau kita berhadapan atau kita temui soal seperti ini, kita langsung saja bagi dengan faktor dari 2 dengan 4 atau FPB dari 2 dengan 4, yaitu masing-masing dibagi 2, pembilangnya dibagi dengan 2 ya, dan penyebutnya juga dibagi dengan 2. 2x dibagi 2 hasilnya adalah x, per 4x dibagi 2 hasilnya adalah 2x, per tambah 1 ya, tambah di sini x per 2x tambah 1. Kemudian kita lanjut, 3x tambah 6y per 9x tambah 12. Nah, kalau kita temui bentuk soal seperti ini, kita lihat koefisien dari x dan y dan konstanta 3, 6, 9, dan 12. 3, 6, 9, 12 ini memiliki FPB adalah 3. Jadi masing-masing kita bagi 3. Jadi kita dibagi 3 ya. 3x dibagi 3 hasilnya adalah x, ditambah 6y dibagi 3 adalah 2y, per 9x dibagi 3 adalah 3x, ditambah 12 dibagi 3, 4. Jadi bentuk sederhananya adalah x tambah 2y per 3x tambah 4. Kita lanjut. A pangkat 2 ditambah AB per 4A ditambah 4B. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, kita perhatikan bentuk pada pembilang dulu. Ini mengandung variabel A, ini juga mengandung variabel A. Jadi pada pembilangnya itu bisa kita uraikan atau faktorkan menjadi, kita keluarkan A-nya A dikali A ditambah B. Ini kan sama bentuknya ya, cuma bentuk lainnya. A dikali A ini kan A pangkat 2 tambah A kali B adalah AB. Jadi bentuk ini berubah seperti ini ya, dan ini seperti ini ya. Kemudian 4A ditambah B tambah 4B, kita keluarkan 4-nya, faktorkan juga jadi 4 dalam kurung A ditambah B, sehingga A ditambah B dibagi A tambah B ini kita bisa coret, artinya bisa dibagi, hasilnya adalah 1. Jadi A per 4. Jadi bentuk sederhananya adalah A per 4. Kita lanjut. Sederhanakan pecahan bentuk aljabar berikut. 10 per 3x tambah 8 per 3x. Nah, kita perhatikan pecahan bentuk aljabarnya. Pecahan bentuk aljabarnya ini sudah memiliki penyebut yang sama, yaitu sama-sama 3x. Ini sama penyebutnya, jadi kita langsung kerja saja, langsung jumlahkan pembilangnya. 10 ditambah 8 per 3x sama dengan 18 per 3x. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 6 per x. Kenapa 6 per x? Karena 18 dibagi 3 ya, 18 bagi 3 itu hasilnya 6 ya. Jadi yang tersisa adalah 6 per x. Kita lanjut. Nah,
pecahan bentuk aljabar berikut. Kalau soal yang tadi ini 3x nya di sini ya, jadi pembilang, jadi penyebut maksud saya. Sedangkan soal ini x nya ada di pembilang. Bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Kita langsung kerja saja karena penyebutnya sudah sama. Maka penyebut 3 ini 10x ditambah 8x, ini sama dengan, kita banyak faktornya dulu, sama dengan 10 ditambah 8 adalah 18x per 3. Ini menjadi 18 dibagi 3, ini hasilnya adalah 6, sehingga hasilnya adalah bentuk sederhananya adalah 6x ya, 6x. Kita lanjut contoh selanjutnya. P ditambah Q, maksud saya P per Q ditambah P per R, itu bentuknya tadi kita pakai rumus A per B ditambah C per D, itu kita kali silang A dikali D tambah B kali C, A dikali D tambah B kali C per penyebutnya kita kalikan B dikali D. Nah, ini kita bisa rubah bentuknya menjadi P dikali R PR ditambah Q dikali P adalah PQ per Q dikali R adalah QR. Karena pada pembilang ini mengandung unsur atau variabel P, maka P nya bisa kita keluarkan P kurung R tambah Q per QR. Jadi bentuk sederhananya ini seperti ini ya, P dikali R tambah Q per QR. Kita lanjut. 2M per 3N ditambah M tambah 5 per N pangkat 2, ini sama tadi rumus yang kita gunakan, kita kali silang. Jadi 2M dikali saya pakai N pangkat 2 ditambah 3N dikali M tambah 5 ya, per 3N kali N pangkat 2. Ini kalau kita sederhanakan, kita operasikan dulu menjadi 2M N pangkat 2 ditambah 3N dikali M adalah 3MN, 3N dikali 5 adalah positif 15N per 3N kali N pangkat 2 sama dengan, karena pembilang pada pecahan bentuk aljabar ini mengandung variabel N, maka kita bisa keluarkan N nya menjadi N dalam kurung 2MN ditambah 3M ditambah 15 ya, per 3N dikali N pangkat 2. Jadi N nya ini kita bisa coret N dibagi N, sehingga hasilnya adalah 2MN ditambah 3M ditambah 15 per 3N pangkat 2. Jadi ini adalah pecahan bentuk sederhananya ya. Ingat dalam menyelesaikan soal pecahan bentuk aljabar kita perlu pengetahuan yang ini ya. Misalnya sifat eksponen A pangkat M dikali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah N, pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian A pangkat M per A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M kurang N ya. Kemudian kalau seper A pangkat N, itu artinya adalah A pangkat minus N, atau kebalikannya A pangkat minus N itu sama dengan seper A pangkat N. Jadi ini yang harus kita ketahui dulu ya. Nah, kita lanjut. Ini juga kita kali silang ya. Kita kali silang 5x ditambah y, saya kasih kali kurung kali y kurang x, maaf tambah di sini, x kali 2x kurang 3y per x kali y. Ini sama dengan 5xy ini ya, 5x kali y adalah 5xy ditambah y kali y adalah y pangkat 2. Ingat, y pangkat 1 dikali y pangkat 1 sama dengan y pangkat 1 tambah 1 sama dengan y pangkat 2.
ya, ditambah X dikali 2X adalah 2X pangkat 2 kurang 3XY per XY. Pada pembilang ini karena ada suku yang sejenis ini, suku yang sejenis 5XY dengan minus 3XY, kita dekatkan saja, kita urutkan ini pecahan bentuk aljabarnya. 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 5XY dikurang 3XY per XY. Nah, bagaimana selanjutnya? Nah, kita sederhanakanlah bentuk aljabar ini yang menjadi kita agar lebih mudah saya uraikan terlebih dahulu. 2X pangkat 2 per XY ditambah Y pangkat 2 per XY ditambah 5XY ini 5XY kurang 3XY ini kita langsung saya tulis 2XY per XY. Saya lanjut sebelah sini, ini sama dengan 2X pangkat 2 per XY ini adalah 2 pangkat X pangkat 2 kurang 1. Kenapa? Karena ini berpangkat 1 ya, yang di bawah juga berpangkat 1 per, karena sudah kita bagi atau kita kurang pangkatnya, ini sisa Y di bawah ditambah Y pangkat 2 dikurang 1 per X tambah ini 2XY, karena sama-sama maka kita langsung coret saja tambah 2, sehingga hasilnya adalah 2X per Y ditambah Y per X ditambah 2. Jadi bisa dibawa ke dalam bentuk seperti ini. Ini bisa juga langsung saja kita sederhanakan ini menjadi bentuknya seperti 2X pangkat 2 2X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 5 kurang 3 2XY per XY. Ini sama saja nilainya dengan yang ini. Oke, kita lanjut. 3 per X tambah 1 ditambah 3 per X kurang 1, ini kita kali silang sama dengan 3 kali X kurang 1 ditambah 3 kali X tambah 1 per X tambah 1 kali X kurang 1. Jadi kita kali masuk ini 3X kurang 3 tambah 3X tambah 3 per X tambah 1 kali X kurang 1. Kita jangan dulu kali masuk, kita coba lihat bagaimana bentuknya. Ini 3X ditambah 3X hasilnya 6X, minus 3 ditambah 3 hasilnya 0, tidak usah ditulis, menjadi X tambah 1 dikali X kurang 1. Ini juga kalau kita mau jabarkan menjadi 6X per X dikali X adalah X pangkat 2, X dikali minus 1 adalah minus X, 1 dikali X adalah positif X, kemudian 1 dikali minus 1 hasilnya min 1. Sehingga kalau kita bentuk sederhananya, kita jabarkan lagi 6X per ini hilang ya, jadi 0 ya, min X tambah X. Jadi sehingga yang tersisa di sini adalah X pangkat 2 kurang 1. Jadi bentuk sederhananya adalah 6X per X pangkat 2 kurang 1. Oke, kita lanjut. Sederhanakan pecahan bentuk aljabar berikut. Minus 2X per 4 kurang 3X per 5. Ini sama dengan minus 2X dikali dengan 5 ya, dikurang 3X dikali 4 per 4 dikali 5. Ini sama dengan minus 10X kurang 12X per 20 sama dengan minus 10 kurang 12 adalah minus 22X per 20. 22 dengan 20 FPB nya adalah 2, jadi kita masing-masing dibagi 2, pembilang dan penyebutnya dibagi 2, minus
12x per 10. Atau bisa juga dengan cara yang lain, kita bisa tentukan, kita sederhanakan dulu ini 2x per 4 ini bisa disederhanakan, maksud saya minus 2x per 4 ini minus 2x per 4 ini dalam bentuk sederhananya masing-masing dibagi 2, sehingga hasilnya adalah minus x per 2. Lalu kita operasikan lagi, minus x per 2 dikurang 3x per 5. Ini hasilnya kalau kita kasih kali silang, minus x dikali 5 minus 5x dikurang 2 dikali 3 6x, 2 kali 3x 6x hasilnya, kemudian 2 dikali 5 10, sehingga minus 5 kurang minus 6 hasilnya minus 11x per 10. Ini sama saja jawabannya dengan ini ya. Jadi ini adalah anggaplah ini cara 1, ini adalah cara kedua. Terserah yang mana yang mau ditempuh, yang menurut teman-teman atau sobat dianggap mudah. Kita lanjut, 4a per 3x kurang 4 per 2x. Nah, sama tadi kasusnya ini ya, misalnya saya sederhanakan dulu bentuk ini ya. Ini bentuk ini saya sederhanakan menjadi 4 dibagi masing-masing dibagi 2 ya. 4 per 2x masing-masing dibagi 2 ya, dibagi 2 ini sama dengan 2 per x. Jadi kalau saya bawa ke dalam bentuk saya pecahan ini, 4a per 3x kurang 2 per x, ini hasilnya adalah 4a dikali x adalah 4ax dikurang 3x dikali ini 3x dikali 2 hasilnya adalah 6x per 3x dikali x adalah 3x pangkat 2. Karena pembilang ini mengandung variabel x dan ini juga mengandung variabel x, maka kita bisa keluarkan x nya, x dikali 4a kurang 6 per 3x pangkat 2. Nah, ini menjadi x kali 4a kurang 6. 3x pangkat 2 itu sama halnya dengan 3x dikali x, sehingga bisa kita coret 1x di atas dan 1x di bawah, sehingga tersisa 4a kurang 6 per 3x. Oke, ini masih bisa disederhanakan lagi. Kalau kita urai ini, 4a per 3x kurang 6 per 3x, bentuk yang di belakang ini masih bisa kita sederhanakan. Jadi 4a per 3x kurang ini masing-masing kita bagi 2, ini kita bagi 3, ini juga kita bagi 3, sehingga 6 bagi 3 hasilnya 2 per 3x bagi 3 hasilnya 1 atau x 2 per x. Jadi kalau jawabannya sudah sampai sini boleh, kalau bisa lanjutkan sampai sini boleh juga. Oke, kita lanjut. Sederhanakan pecahan bentuk aljabar berikut. Nah, ini operasinya perkalian. Kita perhatikan operasinya perkalian. Kalau operasinya perkalian, maka pembilang langsung dikali dengan pembilang, penyebut langsung dikali dengan penyebut. Ini sama dengan 2a dikali 2x kurang 6 per 3x dikali 12a. Ini sama dengan ini bisa kita coret a-nya langsung ya. Oke, setelah itu kita kali masuk, bisa 4x kurang 12 per 3 kali 12 adalah 36x. Ini bisa kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan 4 ya. Ini dibagi 4, dibagi 4 ya, dibagi 4, dibagi 4, pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4, 4x dibagi 4 hasilnya adalah x, kurang 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3 per 36x dibagi 4 adalah 9x.
kalau sampai di sini ini sudah benar, tapi kalau bisa dijabarkan lagi seperti ini, X per 9X kurang 3 per 9X, ini menjadi, kalau ini kita bagi dengan X ya, saya jabarkan satu persatu, X ya, ini X per 9X, kalau kita bagi ini dengan X, ini juga kita bagi dengan X, maka hasilnya adalah 1 per 9. Lalu kalau yang ini, bentuk yang ini kita uraikan, 3 per 9X, masing-masing kita bagi 3, nah, maka hasilnya adalah 1 per 3X. Jadi boleh bentuknya ini kita rubah menjadi 1 per 9, apa operasinya tadi, kurang 1 per 3X ya. Boleh sampai di sini. Kalau sampai di sini ini juga benar ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga operasinya perkalian. Nah, langsung dikali saja, sama dengan 8P pangkat 2 kurang 32 dikali P per 3P dikali 2. Karena pada pembilang ada P, ada unsur P, penyebut juga ada unsur P, kita bisa langsung coret saja, sehingga tersisa ini 8P pangkat 2 kurang 32 per 6. Nah, ini kita bisa urai menjadi ya, atau kita jangan dulu diurai, kita langsung bagi dengan 2 ya. Ini kita pembilangnya kita bagi dengan 2, penyebut juga kita bagi dengan 2. 8P pangkat 2 dibagi 2 hasilnya 4P pangkat 2 kurang 32 dibagi 2 hasilnya 16 per 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi bentuk sederhananya bisa sampai di sini ya. Memang cukup sampai di sini saja, karena ini sudah tidak bisa lagi disederhanakan. Baik, kita lanjut lagi. Pembagian, ini operasinya pembagian. Kalau operasinya pembagian tadi rumusnya adalah A per B dibagi C per D. Ini hasilnya adalah A per B dikali D per C. Kita balik pembilang dan penyebutnya, kita tukar posisinya di belakang, jadi AD per BC. Jadi ini kita langsung balik saja, XY per Z dikali YZ per X. Ini hasilnya adalah XY pangkat 2 Z per Z X. Jadi ini bisa kita coret Z nya, X juga kita bisa coret, sehingga hasilnya adalah Y pangkat 2. Kita lanjut. Ini operasinya juga pembagian, sama seperti soal sebelumnya. Jadi kita tukar posisinya dulu yang ini ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. 2A B pangkat 2C per 9A dikali 3A pangkat 4 C pangkat 3 per 10B pangkat 3. Nah, setelah sampai di sini, adakah yang bisa kita coret? Nah, karena operasinya perkalian ya, kita bisa langsung, ini cara yang lain lagi ya, saya jelaskan. Kita bisa coret langsung ini ya, A dengan A, sehingga habis A nya ini 3 dengan 9, ini sisa 1, di sini sisa 3, ini 2 dengan 10, ini sisa 1, ini sisa dengan 5. Kemudian ini B nya, B pangkat 2 habis, di atas sini tersisa B. Jadi hasilnya adalah C per 3 dikali dengan A pangkat 4 C pangkat 3 per 5B, atau hasilnya adalah A pangkat 4 C pangkat 4 per 15B. Nah, saya pakai cara yang lain. Misalnya tadi 2AB pangkat 2C per 9A dikali 3A pangkat 4C pangkat 3 per 10B pangkat 3. Maka kalau saya kalikan ini, saya kalikan ini, jadi 2 kali 3 6, A pangkat 5 B pangkat 2 C pangkat 4 ya.
karena tadi operasinya sifatnya A pangkat M kali A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M tambah N kalau bilangan pokoknya sama. Per 9 kali 10 90 A B pangkat 3. Lalu ini 6 dengan 90 FPB nya adalah FPB 6 dan 90 adalah 6 ya, adalah 6. Jadi kalau saya bagi 6 ya, misalnya saya bagi 6 pembilangnya, saya bagi 6 juga penyebutnya. 6 dibagi 6 hasilnya 1, jadi sisa A pangkat 5 B pangkat 2 C pangkat 4 per 90 dibagi 6 hasilnya 15. Kemudian A B pangkat 3. Lalu karena ada variabel A di atas ya, di penyebut juga ada variabel A, kita coret satu yang pangkat 1 2 ini, sehingga hasilnya adalah A pangkat atau kita bisa tulis A pangkat 5 kurang 1 mengikuti ini ya, A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N, sehingga lalu B nya B pangkat 2 kurang 3 C pangkat 4 per 15. Ini sama dengan A pangkat 5 kurang 1 A pangkat 4 B pangkat minus 1 C pangkat 4. Kenapa minus 1? 2 kurang 3 minus 1 per 15. Ingat bahwa A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau dari pembilang kita bawa ke penyebutnya, dia tanda negatif pada pangkatnya berubah jadi positif. Jadi ini baik bisa kita ubah A pangkat 4 C pangkat 4 per 15 B pangkat 1. Sama dengan ini, sama saja ya, terserah yang mana yang mau teman-teman tempuh caranya, pasti menghasilkan hasil yang sama. Kemudian kita lanjut. Kalau seperti ini kita langsung sederhanakan saja. 6 bagi 2, ini 6 bagi 2 hasilnya 3, atau masing-masing dibagi 2 ya, masing-masing kita bagi 2. Ini kita bagi 2 juga, 6 bagi 2 hasilnya 3, 6 bagi 2 hasilnya 2 bagi 2 hasilnya 1. Jadi kita tidak usah tulis saja karena 3 per 1 itu hasilnya tetap 3. Kemudian X pangkat 2 dibagi X pangkat 2 itu kita bisa tulis X pangkat 2 kurang 2, jadi Y pangkat 3 kurang 1. Kenapa 1? Karena pangkat dari sini Y nya adalah 1 ya. Kemudian Z pangkat 4 kurang 6 per 1. Dari mana ambil 1? 2 dibagi 2 tadi. Kemudian dia menjadi, karena dibagi 1 tetap bentuknya 3 pangkat X pangkat 2 kurang 2 0, Y pangkat 3 kurang 1 Y pangkat 2, Z ini Z ya, Z pangkat 4 kurang 6 minus 2. Ingat bahwa A berpangkat 0 itu hasilnya adalah 1, kemudian A pangkat minus N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi ini kita bisa rubah bentuknya 3 dikali 1 Y pangkat 2 per Z pangkat 2. Karena dari pembilang menjadi penyebut, pangkatnya dari negatif menjadi positif. 3 dikali 1 kali Y pangkat 2 adalah 3 Y pangkat 2 Z pangkat 2. Nah, inilah bentuk sederhananya. Kemudian contoh selanjutnya 15X pangkat 2 per 12X Y pangkat 2. Ini 15 dengan 12 bisa kita langsung bagi dengan FPB nya, yaitu FPB nya adalah 3. Jadi 15 dibagi 3 hasilnya 5 X pangkat 2, terus kembali dengan 12 bagi 3 4 X Y pangkat 2. Lalu dengan prinsip yang tadi, A pangkat M per A pangkat N itu adalah A pangkat M kurang N. Jadi 5X pangkat 2 kurang 1, karena pangkatnya di sini 1 ya.
pangkatnya 1 per 4Y pangkat 2. Jadi 5X per 4Y pangkat 2. Oke. Baik, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar di rumah. Ingat untuk like video ini jika kamu suka. Subscribe karena subscribe itu gratis, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat. Sampai jumpa.